Kasus Brigadir J membuktikan kebenaran ucapan Habib Rizik, Kompolnas, Komnas HAM, Propam Polri ikut terlibat, berikutnya siapa lagi? Demi Allah, saya bersumpah bahwasanya hanya manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Karenanya, melalui sidang ini saya serukan kepada kepolisian dan kejaksaan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Joshua Huta Barat di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo menunjukkan mubahalah Habib Rizik Syihab sedang berjalan. Qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarahu Allah yaumal qiyamah yahudiyan. Qila in sama wa shalla. Qala in sama wa shalla. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, ahlul bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau zalimi, engkau celakai. Kelak di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang Yahudi. Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pernah menangani oknum kepolisian yang terlibat dalam pembunuhan 6 laskar FPI. Publik pun kecewa oknum polisi yang terlibat kasus pembunuh 6 laskar FPI tidak dihukum jelas Ki Surau. Ki Surau mengatakan mubahalah HRS jangan dibuat main-main karena seorang cucu Rasulullah dan mempunyai keikhlasan tinggi. Lihat saja publik pun tertawa pernyataan polisi CCTV di lokasi kejadian mati. Ini sangat aneh, papar Ki Surau. Yaitu kasus Verdi Sambo yang telah ditahan. Makar Allah itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha menutupi KM50. Allah balas. Percis CCTV mati. Semuanya. Konversi pers polisi isinya bohong semua. Terus tidak sama percaya dengan konversi pers polisi tentang KM50. Sedangkan konversi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Baradae mengakui ada itu. Oleh karenanya sekali lagi saya bilang, kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran. Saya tidak bersalah karena yang saya sampaikan itu adalah benar adanya. Penanganan kasus Brigadir J, Nofriansyah Joshua Huta Barat yang dilakukan Polri hingga Komnas HAM disoroti oleh pegiat media sosial Lukman Simanjuntak. Pegiat media sosial itu menyindir penanganan kasus Brigadir J yang melibatkan banyak lembaga seperti Komite Kepolisian Nasional, Kompolnas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, hingga Divisi Profesi dan Penanganan, Div Propam, Polri. Lukman turut menautkan tangkapan layar artikel berisi ucapan mantan Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Syihab yang menyebut bahwa Indonesia darurat kebohongan. Diketahui kasus Brigadir J turut melibatkan Polres Metro Jakarta Selatan. Sebab tempat kejadian perkara, TKP. Penembakan Brigadir J terletak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang bertempat di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Kompleks Polri, Duren 3. Selain itu, Kompolnas, Komnas HAM, dan Div Propam juga terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Kendati demikian, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo kini jadi satu dari 4 tersangka dalam kasus tersebut. Bahkan Verdi Sambo disebut menjadi otak di balik pembunuhan berencana itu. Kapolres Jaksel, Kompolnas, Komnas HAM, Kadif Propam pada kasus Brigadir J sudah membuktikan ucapan HRS. Berikutnya bisa saja bagian forensik pada otopsi pertama. Dan entah siapa lagi, ungkap Lukman Simanjuntak yang dikutip dari Twitter pribadinya @hipohan, Jumat 12 Agustus 2022. Lukman Simanjuntak turut menautkan tangkapan layar artikel dari Detik berjudul Habib Rizik Negeri Ini Darurat Kebohongan. Kapolres Jaksel, Kompolnas, Komnas HAM, Kadif Propam pada kasus Brigadir J sudah membuktikan ucapan HRS. Berikutnya bisa saja bagian forensik pada otopsi pertama dan entah siapa lagi. Lukman Simanjuntak @hipohan August 12, 2022. Diketahui dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J, fakta-fakta mengenai kematiannya terus berubah-ubah. Bisa dikatakan hal ini sesuai dengan ucapan Habib Rizik Syihab yang menyebut bahwa negeri ini darurat kebohongan.
Sebelumnya, Habib Rizik sempat menyampaikan mengenai revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak usai dinyatakan bebas bersyarat dengan status tahanan Kota Padang Rabu 20 Juli 2022 lalu. Sebelumnya, saat dinyatakan bebas bersyarat, Habib Rizik menyampaikan mengenai revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Dan ini harus terus digaungkan. Bagaimana kita punya negeri di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran, saudara, maka kebohongan sudah membudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan, ucap Habib Rizik. Mantan imam besar Front Pembela Islam itu juga menyebut bahwa Indonesia saat ini banyak korupsi dan darurat kebohongan. Maka kebohongan sudah membudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan. Karena itu yang saya ingin sampaikan di sini, saudara, apa itu darurat kebohongan? Apa itu darurat korupsi? Apa itu darurat kezaliman? Apa itu darurat utang? Apa itu darurat ekonomi? Dan lain sebagainya. Maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Tutur Habib Rizik lewat video streaming yang tayang di kanal YouTube Hersubeno Ariev pada Rabu 20 Juli 2022.